Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Yuk, cuci tangan pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya. jangan kemana-mana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nugroho. Di sini saya akan memaparkan tugas kelompok kami, yaitu tugas besar 1 dari mata kuliah Sistem Keamanan Administrasi Jaringan Universitas Mercubuana. Oke, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Kelompok kami itu kelompok 5, terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Abdullah Nugroho, lalu ada Rustem Maulana, selanjutnya ada Ahmad Jamil Hilmi, lalu ada Andika Priyadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama itu ada standar IEEE. Langsung saja kita akan mulai materinya. Oke, sebelum itu kita akan mengenal dulu IEEE. Jadi, apa itu IEEE? IEEE dibentuk pada tahun 1993 dari penggabungan IRI atau Institute of Radio Engineers. Oke, IEEE atau American Institute of Electrical Engineering. Jadi IEEE itu dibentuk dari dua institut, yaitu yang pertama ada IRI atau Institute of Radio Engineer, lalu ada IEEE yang artinya American Institute of Electrical Engineering. Oke, selanjutnya ada IEEE itu adalah organisasi internasional yang bergantungkan pada para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Jadi sebelumnya IEEE ini memiliki kepanjangan yang dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik atau Institute of Electrical and Electronics Engineer. Namun, kini kepanjangan itu tak lagi digunakan. Selain untuk keperluan legal, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja. Jadi, IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau engineering, yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Selanjutnya ada IEEE, yaitu memiliki lebih dari 415.000 anggota individual yang tersebar dari lebih dari 150 negara. Selanjutnya ada aktivitasnya, yaitu mencakup beberapa panitia, pembuat standar, publikasi terhadap standar teknik, serta mengadakan konferensi. Oke, selanjutnya kalau tadi kita mengenal IEEE, sekarang kita akan mengetahui standar dari IEEE itu sendiri. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu sejarah dari IEEE ini. Secara khusus yaitu sejarah dari 802.x atau X itu jadi angka X itu adalah angka selanjutnya. Jadi kenapa sih 802.x ini? Jadi pada tahun 1980 bulan 2 atau Februari, IEEE membuat sebuah bagian yang mengurus standarisasi LAN atau Local Area Network dan MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi bagian ini kemudian dinamakan sebagai 802 poin atau selanjutnya, yaitu angka 80 menunjukkan tahun dan angka 2 menunjukkan bulan dibentuknya kelompok kerja ini. Jadi 802 itu terdiri dari angka 80 menunjukkan tahun dan angka 2 menunjukkan bulan. Oke. Selanjutnya ada, kalau tadi kita mengenal sejarahnya dulu nih, kenapa ada X gitu kan? Jadi X itu adalah angka selanjutnya. Bisa kita lihat standarisasi dari IEEE ini ada banyak, yaitu kita mulai dari yang pertama ada 802.1, yaitu LAN atau MAN, Management and Media Access Control Bits, yang artinya itu. Selanjutnya ada 802.2 yang artinya Logical Link Control atau LLC. Selanjutnya ada 802.3 yang artinya CSMA atau CD atau standar untuk Internet Koaksial atau UTP. Lalu ada 802.4 yang artinya token bus. Selanjutnya ada 802.5 token ring atau token ring biasa digunakan untuk kabel STP. Selanjutnya ada 802.6 atau Distributed QQ Dual Bus atau DQDB atau MAN.
Selanjutnya ada 802.7 yaitu LAN broadband. Selanjutnya ada 802.8 ada fiber optic LAN atau MAN atau standar FDDI. Oke, selanjutnya ada 802.9 ada yang artinya integrated service LAN atau interface atau standar ISDN. Selanjutnya ada 802.10 yang artinya LAN atau MAN security yang biasa kita sebut VPN. Selanjutnya ada 802 ini yang paling populer ya, yang biasa kita temui, yaitu 802.11 yang biasa disebut LAN kabel atau Wi-Fi. Selanjutnya ada 802.12 atau Demand Priority Access Methods. Selanjutnya ada 802.15 yang artinya PAN, kabel atau personal. Jadi personal itu PAN itu artinya personal area network. Lebih dari IRDR dan Bluetooth. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu 802.16 yaitu broadband wireless access atau standar untuk WiMAX. Selanjutnya ada, kalau tadi kita biasa lihat standarisasinya dimulai dari 802, di sini ada yang berbeda nih. Kita lihat yang pertama ada 1363 yaitu kriptografi dengan kunci publik, enkripsi data dan dengan kunci berpasangan. Selanjutnya ada 1284 yaitu yang artinya koneksi port paralel baik untuk printer dan data lain. Selanjutnya ada 1394 atau fireware untuk transfer data serial jarak pendek berkecepatan tinggi termasuk video. Itu bisa disebut kita itu streaming ya. Selanjutnya ada 1076 atau VHDL digunakan dalam pemrograman dalam chip dalam bentuk bahasa tingkat tinggi yang akan diterjemahkan menjadi desain sirkuit dan interkoneksi dalam chip. Selanjutnya ada 1003.1 itu artinya OS atau operating system. Aplikasi yang dibuat dengan standar ini akan jalan di platform mana saja yang mengikuti standar. Lalu ada 754 yaitu aritmatika biner untuk bilangan pecahan. Dan yang terakhir adalah 1454 yaitu online learning atau e-learning yang mencakup cara presentasi hingga pelacakan tingkat atau pembelajaran peserta. Oke, selanjutnya ada perkembangan dari standar 802.11. Kalau tadi kita kan udah disebutin tuh 802.11. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih dalam lagi. Tetapi akan dijelaskan dengan anggota kami yaitu Restu Maulana. Berikut adalah videonya. Baiklah, pada materi slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari standar 802.11. So, langsung aja kita mulai. IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless local area network di frekuensi 2.4, 3.6, 5, dan 60 GHz. Mereka diciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers. Versi dasar dirilis pada tahun 1997 dan telah melalui serangkaian pembaruan dan menyediakan dasar bagi produk jaringan nirkabel Wi-Fi. Selanjutnya ada perkembangan dari standar 802.11. Langsung saja yang pertama adalah 802.11 merupakan standar dasar WLAN dan mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. Selanjutnya ada 802.11a merupakan standar high speed WLAN 5 GHz band dan transmisi data up to 54 Mbps. Selanjutnya ada 802.11b di mana dia standar high WLAN untuk 2,4 GHz dan transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps. Lalu ada 802.11e di mana mereka melakukan perbaikan dari QoS atau Quality of Service
pada semua interface radio IEEE W-LAN. Kemudian ada 802.11f, di mana mendefinisikan komunikasi inter-access point untuk memfasilitasi vendor yang mendistribusikan WLAN. Lalu ada 802.11g, menetapkan teknik modulasi tambahan untuk 2,4 GHz band untuk kecepatan transfer data hingga 54 Mbps. Lalu ada 802.11h yang mendefinisikan pengaturan spektrum 5 GHz band yang digunakan di Europe dan Asia Pasifik. Lalu ada 802.11i menyediakan keamanan yang lebih baik, penentuan alamat untuk mengantisipasi kelemahan keamanan pada protokol autentifikasi dan enkripsi. Lalu ada 802.11j, di mana ada penambahan pengelamatan pada channel 4,9 GHz hingga 5 GHz untuk standar 802.11a di Jepang. Terus ada 802.11ac, menawarkan bandwidth dengan kecepatan kapasitas maksimal 1000 Mbps atau 1 GB per second, dan kecepatan maksimum per user seperti laptop dan perangkat lainnya adalah 500 Mbps, yang dicapai dengan mengembangkan bandwidth yang lebar, yakni 160 MHz atau MHz, ditambah dengan dukungan MIMO dan tentunya dengan kerapatan modulasi yang tinggi. Terus ada 802.11ax atau yang dikenal dengan Wi-Fi 6, merupakan standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac. Kecepatan yang dimiliki oleh 802.11ax ini adalah mampu mencapai 10,53 GB per second atau sekitar 1,4 GB untuk mengirimkan data. Standar ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan teknologi MIMO dan juga mendukung MU-MIMO. Rencananya akan disiapkan untuk standar Wi-Fi perangkat mobile atau smartphone pada tahun 2019. Selanjutnya ada kelebihan dari standar 802.11. Pertama, mobilitas yang tinggi. Kedua, sesuai dengan jaringan IP. Tiga, konektivitas data dengan kecepatan tinggi. Lalu frekuensi yang tidak terlisensi. Ada aspek keamanan yang tinggi, instalasi mudah dan cepat, tidak rumit dan sangat murah. Lalu, ada kelemahan dari standar 802.11, yakni bandwidth yang terbatas karena dibagi-bagi berdasarkan spektrum RF untuk teknologi-teknologi lain. Ada kanal non-overlap yang terbatas, kemudian efek multipath atau seringkali ditemui banyak gangguan dalam pentransmisian sinyal. Keempat, ada interferensi dengan pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. QoS yang terbatas. Lalu ada kelemahan pada power controlnya dan protokol make high overhead. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Ahmad Jamil Hilmi. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dibacakan oleh saudara Rostom Maulana. Di sini ada IEEE 802.16 atau Broadband Wireless Access atau standar untuk WiMAX.
Nah, kepanjangan WMX ini adalah Worldwide Interoperability for Microwave Access, yaitu sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEE 802.16. Nah, secara garis besar, sistem kerja WMX sama seperti dengan WiFi, di mana menyediakan jaringan internet pada suatu area. Namun, jika dibandingkan dengan WiFi, WiMAX memiliki wilayah jangkauan yang jauh lebih luas dan kecepatannya yang jauh lebih tinggi. Jaringan WiFi disebut Local Area Network atau LAN. Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau area yang lebih kecil lainnya. Sementara jaringan WiMAX disebut Metropolitan Area Network atau MAN, yang mana sesuai dengan namanya, jangkauan MAN bisa mencakup area yang cukup luas. MAN biasanya mampu menunjang data, suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Nah, di sini ada perkembangan dari standar 802.16. Yang pertama itu 802.16 beroperasi di band frekuensi 10 atau 66 GHz dan memerlukan LOS atau Lack of Sight. Dan yang kedua ada 802.16a, sebuah amandemen dari standar dasar 802.16 yang dapat digunakan di band frekuensi lebih rendah yaitu 2 atau 11 GHz, dapat bekerja di spektrum berlisensi dan tidak berlisensi, dapat melayani pengguna secara NLOS atau Non-Like of Sight. Nah, yang ketiga ada 802.16b, sebuah amandemen dalam hal spesifikasi QoS atau Quality of Service. Yang keempat ada 802.16c, adanya suatu tambahan untuk memastikan terjadinya interoperabilitas antar operator dan vendor. Yang kelima ada 802.16d, memfokuskan pada perbaikan dan peningkatan protokol yang tidak terjangkau oleh 802.16c. Dan yang terakhir ada 802.16e, menekan tentang mobilitas sehingga membuat pengguna tetap mendapatkan koneksi walaupun bergerak dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Nah, di sini ada IEE 802.1x atau sering disebut juga sebagai Port Based Authentication, merupakan standar yang pada awal rancangannya digunakan pada koneksi dial-up, tetapi pada akhirnya standar 802.1x digunakan pula pada jaringan IEE 802 standar. Di sini ada IEE 802.2 atau Logical Link Control atau LLC. Kita telah mengetahui bagaimana dua buah mesin dapat berkomunikasi melalui sebuah saluran reliable dengan menggunakan bermacam-macam protokol data link. Protokol-protokol ini menyediakan kontrol error dan kontrol aliran pada standar IEE 802 ini. Tidak membahas mengenai komunikasi reliable dari semua LAN 802 dan penawaran yang diberikan MAN merupakan layanan datagram yang terbaik. Kadang-kadang layanan ini cukup adu kuat. Misalnya, untuk mengirim paket IP, adanya jaminan tidak diperlukan atau bahkan tidak diharapkan. Paket IP cukup disisipkan ke field payload 802 dan mengirimkannya bila file payload tersebut hilang. Demikian pula yang terjadi pada paket IP atau YE telah mendefinisikan sistem yang dapat beroperasi pada puncak semua protokol LAN 802 dan MAN. Selain itu, protokol yang disebut LLC atau Logical Link Control ini menyembunyikan perbedaan yang terdapat pada bermacam-macam jaringan 802 dengan menyediakan format tunggal dan interface ke network layer dengan MAC supplier ada di bawahnya. LLC menyediakan 3 pilihan layanan. Yang pertama itu layanan diagram ber-acknowledgement. Yang kedua adalah layanan connection oriented reliable, dan yang ketiga adalah layanan diagram tidak reliable. Nah, di sini ada
IEE 802.3 atau GSMA atau CD atau standar untuk Ethernet Coaxial atau UTP. Standar IEE 802.3 ini ditunjukkan bagi LAN E-resistant GSMA atau CD. Untuk mengingat kembali tentang ide ini, ketika stasiun telah melakukan transmisi, stasiun mendengarkan kabel. Bila kabel dalam keadaan sibuk, maka stasiun akan menunggu sampai kabel tersebut menjadi bebas. Bila kabel dalam keadaan bebas, maka stasiun dengan segera akan melakukan transmisi. Jika dua stasiun atau lebih mengirimkan secara simultan pada sebuah kabel yang sedang bebas, maka stasiun akan mengalami tabrakan. Tabrakan itu akan menghalangi transmisinya, menunggu waktu random, atau mengulangi seluruh prosesnya lagi. Oke, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Priyadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan standar 802.3. Yang pertama, protokolnya sangat sederhana. Lalu yang kedua, stasiun dapat dipasang dalam keadaan sistem sedang berjalan, tanpa harus mematikannya. Lalu yang ketiga, standar ini menggunakan kabel pasif dan tidak membutuhkan modem. Lalu yang keempat, delay pada lalu lintas yang tidak padat bisa dikatakan nol karena stasiun tidak perlu menunggu token dan dapat secara langsung mengirimkan frame. Lalu kelemahannya, standar 802.3 ini yang pertama, sebuah stasiun harus mampu mendeteksi sinyal lemah yang berasal dari stasiun lain, bahkan ketika dirinya sendiri sedang melakukan transaksi. Lalu yang kedua, semua rangkaian pendeteksi adalah analog. Lalu selanjutnya adalah IEE 802.4 atau token bus. Standar IEE 802.4 menerangkan LAN yang disebut token bus. Secara fisik, token bus merupakan kabel linear atau berbentuk diagram pohon tempat stasiun-stasiun dihubungkan. Secara logika, stasiun-stasiun diorganisasi ke dalam sebuah ring di mana masing-masing stasiun mengetahui alamat stasiun lainnya yang berada di sebelah kiri dan kanannya. Bila ring logika diinisialisasikan, maka stasiun yang bernomor paling tinggi mempunyai kesempatan berikutnya jika stasiun tetangganya dengan cara mengirimkan frame control khusus yang disebut token. Token berpropagasi mengelilingi ring logik tersebut, di mana hanya pemegang token sajalah yang diizinkan untuk mentransmisikan frame, karena pada suatu saat hanya terdapat sebuah stasiun saja yang memegang token. Untuk kelebihan dari standar 802.4, kelebihannya menggunakan peralatan telesi kabel yang memiliki reliabilitas. Lalu kelemahannya, protokolnya sangat rumit dan memiliki delay pada keadaan beban rendah dan panjang. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu teknologi wireless LAN distandarisasi oleh IEEE dengan kode 802.11. Tujuannya agar semua produk menggunakan standar ini dapat bekerja sama atau compatible meskipun berasal dari vendor yang berbeda. 802.11b merupakan salah satu varian dari 802.11 yang telah populer dan menjadi pelopor di bidang jaringan komputer nirkabel, menunjukkan bahwa 802.11b masih memiliki beberapa kekurangan di bidang keamanan yang memungkinkan jaringan wireless LAN disadap dan diserang, serta kompatibilitas antar produk-produk Wi-Fi. Teknologi wireless LAN masih akan terus berkembang, namun IEEE 802.11b akan tetap diingat sebagai standar yang pertama kali digunakan komputer untuk bertukar data tanpa menggunakan kabel. Jadi kesimpulannya diambil dari standar yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.